Halo teman writers, hari ini kita akan bedah double knot. Kayak biasa di channel ini kita akan bedah buku yang ada di sini dan ada dua hal yang bisa kita dapati. Yang pertama, kita tahu jalan ceritanya. Yang kedua, kita cari semua teknik kepenulisan yang dipakai oleh penulisnya. Juga kita cari kelebihan-kelebihannya serta kita gali lagi sesuatu yang bisa kita perbaiki. Nah, ujung-ujungnya nanti semuanya itu untuk mengimprove kemampuan menulis kita sendiri ya teman writers. Masih dari edisi tantangan Akbar AT Press, tantangan menulis selama 1 bulan dari penerbit AT Press. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu naskah pilihan dari tantangan Akbar menulis selama 1 bulan tersebut ya. Nah, untuk pemenang 1 dan 2-nya itu sudah kita bahas dalam Sabtu review sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, bisa nonton juga itu nanti ya. Nah, yang sekarang ini akan kita bahas judulnya ini Double Knot. Dan ini ditulis oleh seseorang yang tidak asing lagi dan juga sering bukunya kita bedah di sini, yaitu Mbak Ida Febriana. For your information, Mbak Ida Febriana ini adalah juga editorku dalam novel Kami Lintang ya. Bagi yang belum memiliki Kami Lintang, bisa langsung aja pesen ya teman-teman. Nah, ini tentu saja terbitnya di AT Press ya. Kita akan sedikit bahas mengenai bagaimana penampilan bukunya ya, supaya mana tahu nanti teman-teman ingin juga nih setelah mengetahui kualitas dari bukunya ingin bergabung dengan AT Press. Nah, kalau misalnya dari segi cover, tentu saja seperti biasa dalam edisi-edisi tantangan Akbar menulis di penerbit tersebut, itu semua hasil dari pemenangnya itu memiliki tema atau benang merah dari cover-covernya ya. Nah, untuk tahun 2020 ini covernya dibentuk seperti ini. Jadi dia kayak ada desain-desain yang cukup unik ya kan. Ini menggunakan warna merah, mungkin karena juga di sini ada little bit gore ya kan, karena ini merupakan genre crime fiction ya. Tentu saja semua simbol-simbol yang ada di covernya ini sangat nyambung dengan isinya. Nah, kalau misalnya untuk layoutnya sendiri menurut aku sudah cukup rapi, tetapi mungkin di sini antar paragraf itu jaraknya mungkin agak sedikit jauh ya, beda dengan 2 buku sebelumnya, pemenang 1 dan pemenang 2 itu jarak antar paragrafnya itu tidak jauh seperti ini. Dan masalahnya masih tetap sama seperti yang ada di dalam buku sebelumnya, yaitu buku Ostiat Swenit ya. Nah, di sini juga ada sama ya, garis penghubung yang memisahkan suku kata gitu, yang harusnya mungkin di baris baru, tetapi karena mungkin ada pergeseran ketika layouting, maka jadinya sejajar gitu ya. Garis penghubung tadi sudah tidak ada manfaatnya. Itu aja sedikit mungkin di dalam layout, sedikit sekali, dan itu mungkin teknis ya. Untuk semuanya keseluruhan kayak misalnya bahan dari bukunya ya, bahan dari covernya, bahan dari kertasnya eksklusif, sehingga pasti kamu nggak malu lah membawa buku ini kemana-mana gitu, keren ya. So, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan penerbit AT Press, semua link media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Udah gitu juga misalnya mau langsung nih berdiskusi dengan Mbak Ida Febriana selaku penulis dari Double Knot, ini bagaimana sih membuat cerita yang seperti ini, crime fiction itu bagaimana, bisa langsung aja diskusi ya, semua media sosialnya aku juga sudah letakkan di description box. Ini kisah tentang Raka atau Wildan atau Raka atau Wildan. Oke. Dua orang ini orang yang sama ya teman-teman. Jadi dia ini adalah seorang polisi yang harus menyelidiki kematian pacarnya sendiri. Jadi memang si Rani ini atau pacarnya si Raka ini sudah terbukti sih semua dari scene TKP lokasi kejadiannya itu, dia memang sudah diduga keras melakukan suicide ya. Tapi sebenarnya ada latar belakang kejadian atau sebuah peristiwa yang memicu si Rani ini menjadi orang yang depresi sehingga akhirnya dia memutuskan untuk suicide. Itulah tadi suatu hal yang memicu Raka, apalagi dia juga seorang polisi ya, yang juga memiliki tanggung jawab gitu ya, dan juga dia mengerti bagaimana alur-alur dalam penyelidikan suatu kasus, motifnya ya, atau alasan dia atau motivasi dia untuk membongkar penyebab dari kematian pacarnya ini sangat banyak. Yang pertama tentu saja dia juga memiliki rasa sesal karena ketika si Rani ini mengalami yang namanya depresi, dia tidak bisa berada selalu di sisinya. Mungkin bisa jadi penyebabnya gara-gara dialah, dia itu masuk ke dalam lingkungan yang salah gitu ya. Jadi dia sangat merasa bersalah. Kemudian juga dia menaruh curiga gitu, kenapa kasus ini kok kayak sengaja ditutup-tutupi gitu ya, case close gitu, padahal banyak sekali orang-orang yang mungkin saja terlibat. Dan dalam upaya ini si Raka ini karena tidak bisa lagi menggunakan jalur resmi kepolisian ya, sesuai dengan
profesinya, maka dia mengambil jalur yang pribadi gitu ya. Jadi dia menyelidiki sendiri bersama dengan abang kandungnya Rani, Gani namanya, dan juga bersama dengan sahabatnya Rani bernama Sabah. Apakah si Raka ini membongkar penyebab dari kematian pacarnya? Bisakah dia menembus case yang memang seakan-akan dijauhi ini karena memang melibatkan orang besar di kepolisian ya. Jadi sangat berisiko sekali sebenarnya ketika si Raka ingin membongkar kasus dari pacarnya ini. Dan ternyata ada nih ya rahasia yang disimpan, rahasia terdalam yang disimpan oleh Sabah, sahabat si Rani, dan juga sebenarnya abangnya Rani. Apa sih sebenarnya rahasia kelam itu? Ya akan terbongkar nanti pada akhirnya. Ide cerita menurut aku ini berawal dari sebuah poin penting ya yang ingin diangkat atau diusung oleh penulisnya sendiri, yaitu bagaimana depresi ini bisa menyebabkan seseorang itu mengakhiri hidupnya gitu ya. Jadi itu adalah tema universal yang diangkat, yang menurut aku memang sengaja diangkat oleh penulisnya gitu dengan menggunakan kasus-kasus kematian si Rani ini tadi ya. Jadi menurutku tema universal ini sangat terasa sekali di buku ini, dan menurut aku juga sangat sampai sekali pada pembacanya gitu ya. Dan nanti bagaimana kita pada akhirnya bisa memiliki empati yang lebih besar kepada orang-orang yang mengalami rasa-rasa trauma seperti karakter Rani ada di dalam Double Note ini. Mengusung tema universal itu tadi, maka dibuatlah plot cerita yang sangat mengalir ya. Menurut aku ini merupakan cerita yang sangat mengalir, dan dari beberapa kali kita pernah membedah buku-bukunya atau karya-karya Mbak Ida Febriana ini, menurut aku ini yang paling baik ya, yang susunan plotnya juga paling menarik gitu ya. Dan akhirnya aku berpendapat ya, ini pendapat pribadi, dari beberapa karya Mbak Ida Febriana ini sepertinya memang beliau ini lebih cocok untuk menuliskan crime fiction daripada kisah-kisah romantis yang pure ya, yang pure dia sweet gitu ya. Jadi dia dibuka dengan prolog yang menarik sehingga kita ingin mengetahui apalagi kisah selanjutnya gitu. Ini ceritanya menurutku tidak happy ending ya, ini dark ending, tapi memang betul ceritanya tidak membutuhkan happy ending karena lucu juga ya. Ini karena kita di sini kan si Raka ini menyelidiki kematian Rani, apa yang diharapkan gitu kan, apakah Rani hidup kembali? Kan tidak mungkin. Ini resolusinya tentu saja namanya crime fiction itu menemukan siapa pelaku sesungguhnya ya gitu. Tapi kemudian karena ini tidak di jalur kepolisian, endingnya ini juga cukup mengerikan gitu ya. Nanti di sini ada tragedi juga di ketika endingnya itu terjadi ya. Apalagi ketika nanti sebuah rahasia sahabatnya si Rani, dan juga cerita mengenai Gani, abangnya Rani juga nanti cukup kelam juga. Ini novel untuk dewasa ya teman-teman, karena di sini ada kekerasan secara seksual karena nanti si Rani ini mendapatkan ya seperti itu ya, yang membuat dirinya trauma, dan ini nanti yang menjadi pelajaran bagi kita ya, bosannya itu rentan terjadi loh kepada siapa saja gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekadar mengumbar sensualitas gitu ya, tidak sama sekali ya teman-teman. Ini justru bisa membuka kesadaran kita gitu. Itu yang perlu ditekankan di sini. Jadi bukan semata-mata hal-hal seperti ini bisa memicu hal-hal negatif lainnya. Justru ini bisa menjadi kita membuat untuk menjaga ya dari lingkungan kita dari hal-hal semacam ini gitu. Nah itu yang menurutku ide atau sesuatu yang ini disampaikan oleh Mbak Ida Febriana ini sebagai penulisnya. Ini nanti ada plot twist itu tadi ya, yang diramu dari rahasia-rahasia kelam para karakternya gitu. Nanti itu menjadikan plot twist, dan ini plot twistnya kalau misalnya teman-teman jeli, itu memang sepanjang cerita sudah diberikan clue oleh penulisnya. Jadi ketika itu ada plot twist seperti itu, tidak merupakan plot twist yang deus ex machina ya, tetapi memang sudah ada alasan-alasan tertentu yang disebarkan oleh penulisnya. Bagi teman-teman kalau misalnya ingin melakukan plot twist atau ingin endingnya itu plot twist, itu tadi ya saran saya adalah lakukanlah dengan cara seperti Mbak Ida Febriana ini telah memberikan clue, tetapi jangan gamblang juga karena nanti langsung ditebak nih sama pembaca sehingga kesan plot twist yang ingin kita capai itu sama sekali tidak tercapai gitu ya. Nah tapi ada mungkin yang terlewat ya ketika editingnya ya, jadi kayak ada bagian yang terulang lagi di dalam bab ini sudah diceritakan hal tersebut, tapi kemudian di bab selanjutnya nanti ada lagi. Itu aja sih kalau misalnya yang ada di dalam plot. Gaya cerita ini masih sangat khas Mbak Ida Febriana sekali ya, yaitu beliau ini sangat detail dengan laku dari setiap karakternya. Misalnya ketika dia bergerak, matanya bergerak, bibirnya bergerak, itu lebih ke deskripsi detail-detail yang semacam itu laku dari karakternya. Beda dengan karya dari pemenang pertama kemarin yang berjudul Aku, Babi, dan Cerita Perempuan, itu penulisnya Mbak Nandrians itu dia lebih ke detail-detail yang lebih luas, dia perspektifnya lebih luas. Nah kalau Mbak Ida ini suka dengan detail-detail yang kecil, dan itu punya kelebihan masing-masing ya. Terkadang detail-detail yang kecil ini sedikit, kalau misalnya kita tidak memiliki banyak sekali
vocabulary kata sifat atau kata kerja, itu mungkin bisa jadi membosankan ya, karena untuk misalnya adegan yang melirik, misalnya bisa jadi di dalam novel itu terjadi beberapa kali kejadian orang yang melirik gitu ya. Nah, itu deskripsinya harus berbeda kan, supaya tidak itu saja. Nah, itu saja tantangan yang harus kita taklukkan ketika kita suka atau kita memiliki gaya penceritaan atau penulisan dengan deskripsi yang sangat detail. Nah, kalau keuntungan dari kita mendeskripsikan dengan perspektif yang luas, itu kita bisa lebih bebas lagi karena memang tindak laku atau situasi atau hal-hal yang unik di dalam cerita kita itu bisa lebih variatif lagi. Untuk karakter building sendiri menurutku cukup bagus ya, tapi mungkin ada beberapa tempat di mana misalnya kayak si karakter Raka ini kan, dia ini kan polisi yang memang sudah ditempa sebagai orang yang mampu untuk mengorek bukti-bukti atau mengorek informasi dari seseorang, sehingga bisa jadi orang tersebut memberikan informasi-informasi penting, atau misalnya kalau dia pun tersangka bisa jadi dia mengakui kesalahannya gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan si Raka mungkin yang menurut aku nih ya, menurut perspektifku pribadi sih, entah aku yang mungkin memang memiliki pengetahuan yang kurang gitu ya, pengetahuan yang kurang banyak, mungkin ini ya kesalahan ada pada diriku, yaitu ketika si Raka ini mencoba untuk menelpon ya seseorang atau karakter yang menjadi tersangka di dalam double note ini. Jadi ditelepon dan ini bahasanya itu adalah orang yang mungkin bisa justru membuat tersangka ini menjadi kabur atau menjadi tidak kooperatif gitu ya dengan bahasanya. Diplomasi detektif dengan narasumbernya ini jadi kurang berjalan dengan baik gitu, dan juga bertolak belakang dengan penjelasan si Raka ini sudah terlatih menjadi seseorang yang itu mampu mengorek narasumber hingga membongkar semua informasi-informasi penting yang dia miliki. Menurutku itu sangat sedikit ya hal yang seperti itu. Selebihnya menurutku ini cukup baik sekali, cukup apik sekali penggalian karakternya hingga nanti pengejawantahannya di dalam naskah gitu. Tata bahasanya cukup rapi tentu saja, karena Mbak Ida Febriana ini pasti melakukan self editing yang cukup rapi dan tidak ada masalah sama sekali. Hanya tadi itu ya, yang di dalam proses layouting tadi banyak sekali kata-kata yang dipisahkan oleh tanda penghubung ya, tadi yang fungsinya sebenarnya mungkin untuk menghindarkan dari White River. Sekarang kita masuk ke reading time. Sudah 27 jam sejak terakhir kali mata Raka memejam. Lelaki itu tidak bisa melupakan wajah Rani saat tubuhnya diturunkan dari gantungan. Mata melototnya membuat Raka merasa gadis itu tengah marah. Terakhir kali Rani marah padanya adalah 6 bulan lalu, beberapa jam sebelum apartemen Rani terbakar. Hari itu Raka sadar, semua yang terjadi pada Rani setelah kebakaran adalah salahnya. Hanya saja kini lelaki itu sudah terlambat jika ingin memperbaiki semuanya. Rani memutuskan mengakhiri rasa sakitnya dan pergi seorang diri. Gadis itu hanya meninggalkan sebuah cincin yang sangat Raka kenali, serta beberapa lembar kertas origami berwarna biru yang ditulisi dengan spidol kuning. Raka bahkan tidak memiliki keberanian untuk membaca tulisan dalam kertas-kertas tersebut. 27 jam dan Raka memilih untuk menenggelamkan diri dalam lamunan panjang. Seumur hidup Raka tidak pernah membayangkan akan menemukan kekasihnya dalam keadaan mengenaskan begitu. Dari mana Rani mendapat ide gantung diri dengan simpul gantung yang terlihat seperti buatan profesional? Bukan. Raka menepis pikirannya. Akan lebih tepat jika dia bertanya, dari mana Rani mendapatkan tali tambang tersebut? Ya, yang aku bacakan itu tadi adalah prolognya ya teman-teman. Jadi langsung dibuka dengan hal yang seperti itu, maka kita akan menjadi sangat penasaran apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Rani, dan paling tidak kita penasaran dengan pertanyaan terakhirnya ya, dari mana tali tambang yang diikat dengan cara yang sangat profesional tersebut gitu. Sekarang kita masuk ke tips and trick. Yang pertama, ketika kita ingin membuat karakter yang kuat, tentu saja ketika kita masukkan ke dalam cerita, sebaiknya itu yang namanya sifat dan karakternya itu nanti harus dicerminkan melalui dialog-dialognya ya. Jadi antara dialog dan juga sifat-sifat dari karakter itu harus sinkron.
Dua, tulisan yang bagus itu sebenarnya adalah tulisan dimana kita bisa menyampaikan visi misi kita sebagai penulis ya teman-teman. Nah, double note ini adalah salah satu contohnya, dimana di sini saya yakin sekali Mbak Ida Febriana ini ingin menyampaikan tema besar yang universal itu tadi, mengenai depresi dan bagaimana kita bersikap sebenarnya kepada orang-orang yang mengalami depresi itu tadi. Membuat cerita yang kita tuliskan itu menjadi bermakna ya, dan sebenarnya bukan itu saja ya, di sini juga tentang persahabatan, tentang pengkhianatan gitu ya, tentang juga misalnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan bisa jadi di dalam dunia yang sebenarnya yang harusnya bersih gitu ya di kepolisian misalnya. Adalah merupakan beberapa contoh visi misi yang bisa kita lakukan untuk proses kepenulisan kita sehingga tulisan kita itu lebih berisi ya teman-teman. Seperti double note ini tadi. Jadi teman-teman yang menyukai crime fiction udah gitu nggak terlalu tebal ya, bacaan yang sangat singkat dan memang bisa menghibur juga. Ini sangat-sangat bisa dimiliki dengan cara memesan langsung ke AT Press atau juga ke penulisnya yang semua media sosialnya tadi ya sudah aku letakkan semua loh di description box. Langsung aja pesan sekarang. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada CEO AT Press Mbak Arini Nurul Haq. Udah gitu juga aku mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ida Febriana. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam membedah novel Double Note kali ini. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman writers yang sudi menonton video ini sampai habis. Kalau misalnya suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share, serta jangan lupa subscribe. Nanti kalau misalnya sudah subscribe, tekan tombol loncengnya supaya langsung tahu kalau misalnya kita upload video yang baru. Teman, mohon jaga kesehatan, bertahanlah untuk hidup karena kamu sangat berharga. Thank you very much, see you later.